Assalamualaikum Bumil. Bumil, kali ini Bu Bidan akan sharing kepada Bumil apakah Bumil dengan riwayat persalinan sesar dapat bersalin normal atau tidak. Kira-kira menurut Bumil bisa nggak ya? Oke Bumil, simak terus penjelasan dari Bu Bidan ya. Melahirkan secara normal tak jarang memang menjadi impian banyak wanita ya moms. Tetapi tidak jarang juga karena kondisi tertentu pada ibu atau janin yang dikandung, maka proses persalinan harus dilalui dengan prosedur operasi sesar. Nah, untuk momi yang sedang hamil mungkin bertanya nih, Bu Bidan, jika riwayat persalinan saya sebelumnya melalui prosedur operasi sesar, apakah bisa persalinan saya di kehamilan berikutnya berlangsung normal? Oke, setelah ini Bu Bidan kasih penjelasan buat momi ya. Melahirkan dengan persalinan sesar sebelumnya tidak menghambat momi untuk mewujudkan keinginan bersalin normal ya momi, atau istilah medisnya disebut dengan VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean Section. Tetapi VBAC tentunya ada syarat-syaratnya ya momi. Apa saja ya? Yuk simak penjelasan dari Bu Bidan. Yang pertama adalah riwayat sesar terdahulu bukan karena penyebab yang menetap. Maksudnya, misalnya nih dulunya momi melalui operasi sesar karena kondisi panggul momi yang sempit. Nah, ini tidak masuk ke syarat untuk dilakukan VBAC atau bersalin normal setelah sesar ya momi. Syarat yang kedua, jarak persalinan dengan sesar terakhir tidak boleh kurang dari 18 bulan ya momi. Kenapa? Karena jika terlalu dekat jaraknya, risiko robekan rahim lebih besar momi. Nah, syarat yang ketiga, sesar sebelumnya tidak lebih dari 1 kali. Nah, jika sebelumnya sudah 2 kali atau lebih dengan bersalin sesar, momi sangat disarankan untuk sesar ulang ya. Syarat yang keempat adalah kehamilan saat ini normal. Misalnya ya momi kehamilannya tunggal, tidak kembar, kemudian jantung janinnya baik. Normalnya detak jantung janin adalah 120 sampai 160 kali per menit. Oke, kepala bayi di bawah, ari-ari tidak menutupi jalan lahir dan tidak melebihi HPL atau hari perkiraan lahir dan seterusnya. Nah, setelah ini Bu Bidan mau kasih tips persalinan normal setelah operasi sesar untuk para momi nih. Simak terus penjelasannya ya moms. Yang pertama, momi harus konsultasi dengan provider yang tepat. Momi harus mencari dokter kandungan dan rumah sakit yang tepat. Maksudnya dalam artian fasilitas dan visi mereka dapat mendukung keinginan momi. VBAC juga akan sangat tergantung dengan kondisi kehamilan dan kesehatan momi. Momi jangan lupa ceritakan secara lengkap dan detail riwayat persalinan sebelumnya ya. Utamakan keselamatan momi dan debay. Jika operasi sesar memang pilihan terbaik untuk momi dan debay, momi jangan memaksakan untuk bersalin normal ya moms. Nah, yang kedua, momi harus menjaga berat badan. Kontrol pola makan ya momi dengan menjaga berat badan stabil. Berat badan janin momi juga tidak berlebihan. Peluang momi melahirkan normal setelah sesar pun menjadi lebih besar. Yang ketiga, olahraga dan tetap aktif. Olahraga membantu menjaga berat badan seimbang selama kehamilan dan meningkatkan kebugaran. Olahraga juga terbukti dapat menurunkan stres yang mempengaruhi keberhasilan melahirkan normal setelah sesar. Misalnya, momi dapat mengikuti senam hamil, prenatal gentle yoga, dan lain-lain. Yang keempat, membangun support system. Mendapat dukungan dari suami, keluarga, Bu Bidan, dokter kandungan sangat penting untuk keberhasilan VBAC ya momi. Nah, yang terakhir, penting diingat untuk momi.
Mommy tidak perlu memaksakan diri untuk melahirkan secara normal. Jika menjelang hari H ternyata kondisi tidak memungkinkan, maka jangan kecewa atau bersedih ya moms. Ikuti nasihat Bu Bidan, dokter kandungan, untuk keselamatan Mommy dan si kecil. Semoga bermanfaat. Nah, sekian dari Bu Bidan. Semoga informasi ini membantu ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.